Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama membaca Ummul Kitab supaya pembelajaran kita hari ini mendapatkan ilmu yang berbarokah dan bermanfaat. Saya hantarkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sebelumnya Bapak akan melakukan prosesi terlebih dahulu. Mungkin apakah ada yang izin hari ini ataukah hadir semua? Masuk semua, Pak. Oh, baik, terima kasih. Alhamdulillah. Mulai masuk semua, semoga selalu diberi kesehatan sehingga pembelajaran kita akan lancar tanpa halangan. Sebelum Bapak menyampaikan materi, saya akan mohon maaf. Baik, kita akan mengawali pembelajaran kita hari ini, yaitu Rasul dan nabi-nabi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita mempelajari nabi dan rasul? Yaitu yang pertama, supaya kita bisa mengetahui arti iman kepada nabi dan rasul Subhanahu wa taala. Yang kedua, supaya kita bisa mengetahui dan mendalami arti kandungan dari dalil nakli tentang iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, supaya kita bisa menjelaskan makna iman kepada Rasul Allah, dan yang terakhir supaya kita bisa mempraktekkan perilaku iman kepada Rasul dan Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak sekalian, bisa membuka buku paket atau LKS tentang materi Nabi dan Rasul. Pengertian iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang disebut Nabi itu ialah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul ialah manusia pilihan Allah yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Contohnya Nabi itu ialah seperti halnya Nabi Khidir. Sedangkan Rasul contohnya seperti Nabi Muhammad SAW. Iman kepada Rasul berarti meyakini. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Selanjutnya, dalil mengimani Nabi dan Rasul, yaitu ada di dalam surat An-Nisa ayat 136. Mohon kepada Mbak Suci untuk dibaca ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih
آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dan kepada kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab Rasul-Rasul dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Baik Mbak Suci, terima kasih telah dibacakan surat An-Nisa ayat 136. Selanjutnya jumlah nabi dan rasul. Jumlah nabi dalam riwayat hadis itu ada 124.000, sedangkan rasul ada 315. Nah, rasul yang wajib kita imani ada 25 orang. Dan rasul-rasul yang terpilih yang disebut dengan ulul azmi ialah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Nah, nama-nama 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui yaitu ialah yang pertama ada Adam alaihissalam, Idris alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Su'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan yang terakhir ialah Nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib bagi Rasul yaitu ada sidik, amanah, tabligh, dan yang terakhir adalah fatona. Apa itu sidik? Sidik ialah yaitu selalu yang berarti secara bahasa itu benar. Apa yang dia katakan Nabi kepada bapaknya, apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya adalah perkataan yang benar. Apa yang disembah oleh bapaknya adalah sesuatu yang memberikan manfaat dan menjauhkan mudarat. Nah, dan amanah ialah yaitu dapat dipercaya. Di saat kaum Nabi Nuh alaihissalam mendatangkan apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya yaitu ada tabligh. Tabligh yaitu selalu menyampaikan wahyu. Dan yang terakhir yaitu fatwana, yaitu memiliki kecerdasan yang tinggi. Ketika terjadi perselisihan antar kelompok atau kabilah di Mekah, setiap kelompok memaksakan kehendaknya untuk meletakkan Hajar al-Aswad. Rasulullah SAW menengahi dengan cara semua kelompok yang bersengketa agar memegang ujung kain yang dapat dibawanya, kemudian Nabi meletakkan batu di tengahnya dan mereka semua mengangkat hingga sampai di atas Ka'bah. Nah, seperti itu. Selanjutnya sifat mustahil bagi Rasul yaitu kazib, khianat, khidman, dan balada. Kazib yaitu yang berarti bohong ataupun dusta. Sedangkan khianat yaitu semua yang diamanatkan kepada pasti tidak dilaksanakan. Dan khidman yaitu setiap firman yang ia terima Allah pasti tidak ia sampaikan kepada umatnya. Dan balada yaitu bodoh. Selanjutnya sifat jaiz Rasul yaitu ada ismatul adalah dengan yang kedua ada istimar Rasul.
istimewa Rasul ialah orang yang maksum, terlindung dari dosa dan salah, terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan dan menyampaikan wahyu sifat Allah SWT. Oleh karena itu, seorang Rasul selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun. Ijazumur Rasul adalah orang-orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah. Meskipun untuk menjalankan perintah Allah sebenarnya harus berhadapan dengan tantangan-tantangan yang berat dari dalam diri pribadinya maupun daripada musuhnya. Rasul tidak pernah sejengkal pun menghindar atau mundur dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu tugas Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengisahkan Allah SWT dan menjauhi perilaku musyrik menyekutukan Allah. Yang ketiga memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Selanjutnya menunjukkan jalan yang lurus, membersihkan diri dan mensucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Yang terakhir sebagai hujah bagi manusia. Selanjutnya hikmah beriman kepada Rasul Allah SWT. Yang pertama, makin sempurna imannya. Yang kedua, terdorong untuk menjadi contoh dalam hidupnya. Yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Yang keempat, memiliki teladan dalam hidupnya. Yang kelima, mencintai Rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Dan yang terakhir, mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya. Selanjutnya yang terakhir, perilaku cerminan orang yang mengimani Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menjunjung tinggi risalah ajaran Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan Rasulnya. Yang kedua, melaksanakan seruannya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, giat dan rajin bekerja mencari rezeki yang halal sesuai dengan keahliannya. Selanjutnya, selalu mengingat, memahami dan berlaku sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Selanjutnya, melakukan usaha-usaha agar kualitas hidupnya meningkat ke derajat yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, terus berdakwah agar ajaran agama yang dibawa Rasul tidak sirna. Nah, seperti itu yang Bapak bisa jelaskan. Dan untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini, Bapak akan membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama akan dari persitipan 1 sampai 12 itu berdiskusi mengenai pengertian dan perbedaan Rasul dan Nabi yang akan diketuai oleh Mas Diaul. Dan yang kedua, persitipan 13 sampai dengan mohon maaf Bapak ubah 20, berarti persitipan 12 sampai dengan partisipan 1 sampai dengan 8 itu berdiskusi tentang pengertian dan perbedaan Rasul dan Nabi yang akan diketahui oleh Mas Diaul. Partisipan 8 sampai dengan 16 itu berdiskusi tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul yang akan diketahui oleh Mbak Fatwa. Dan yang terakhir, partisipan 16 sampai dengan 20 akan partisipan 19 akan berdiskusi mengenai
tugas-tugas Nabi dan tugas-tugas Rasul yang akan diketahui oleh Mbak Aisyah. Baik, saya beri waktu 5 menit atau 3 menit. Oh, baik, Mas Diaul mungkin sudah siap? Ya, Pak. Oke, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengertian iman kepada Rasul dan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Nah, Nabi adalah manusia pilihan Allah SWT yang telah diberi wahyu hanya untuk dirinya sendiri. Kemudian Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diangkat sebagai utusannya untuk menyampaikan firman-firmannya kepada umat manusia akan menjadi pedoman hidup. Nah, dari sini iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah dan ditugaskan membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Dalam pengertian di atas, maka perbedaan di antara Nabi dan Rasul adalah wahyu yang diberikan kepada Nabi itu hanya untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul itu dijadikan menjadi utusan dan wahyu dari Allah itu kemudian disebarluaskan kepada umatnya sebagai pedoman hidup. Seperti itu, Pak. Baik, Mas Dia, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kelompok 2 dari Mbak Fatwa, dipersilahkan. Ya, baik Pak, saya mewakili kelompok 2 akan menyampaikan tentang sifat-sifat Rasul. Jadi sifat Rasul itu terbagi menjadi 3, yaitu ada sifat wajib, kemudian ada sifat mustahil dan juga sifat jaiz. Nah, untuk sifat wajib sendiri yaitu artinya sifat yang pasti ada pada diri Rasul. Tidak bisa disebut seorang Rasul jika tidak memiliki sifat-sifat ini. Nah, 4 sifat tersebut diantaranya yaitu yang pertama itu asidik, yaitu Rasul itu selalu benar. Kemudian yang kedua itu adalah al-amanah, yang artinya Rasul itu selalu dapat dipercaya perkataannya dan juga perbuatannya. Kemudian yang ketiga yaitu at-tabligh, yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu. Tidak ada satupun ayat yang disembunyikan dari Nabi Muhammad dan tidak disampaikan kepada umatnya. Jadi semuanya disampaikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu fatonah, yang artinya Rasul itu memiliki kecerdasan yang tinggi. Kemudian untuk sifat yang kedua yaitu adalah sifat mustahil. Sifat mustahil itu adalah sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul. Nah, sifat mustahil ini lawan dari sifat wajib, diantaranya yang pertama al-kizib. Al-kizib itu yaitu mustahil para Rasul itu berbohong atau dusta. Kemudian yang kedua al-hianah. Al-hianah yaitu mustahil Rasul itu berkhianat atau berbohong. Kemudian yang ketiga al-kitman, yaitu mustahil Rasul itu menyembunyikan kebenaran. Dan yang keempat al-baladah, yaitu mustahil Rasul itu memiliki sifat yang bodoh. Kemudian sifat Rasul yang ketiga yaitu sifat jaiz. Nah, selain memiliki sifat wajib dan mustahil, Rasul itu memiliki sifat jaiz. Nah, sifat jaiz ini terbagi menjadi 2, yaitu ismatur Rasul, yang artinya orang yang makzum, terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah. Oleh karena itu, seorang Rasul selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun. Kemudian yang kedua yaitu iltizamur Rasul,
yaitu orang-orang yang selalu berkomitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah, meskipun untuk menjalankan perintah Allah harus berhadapan dengan tantangan-tantangan yang berat, baik dalam diri pribadinya maupun para musuhnya. Rasul ini tidak pernah sejengkal pun menghindar atau mundur dari perintah Allah. Sekian, Pak. Oh, baik, terima kasih Mbak Fatwa. Sangat bagus sekali jawaban dari Mbak Fatwa. Selanjutnya kelompok terakhir dari Mbak Aisyah. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan tentang tugas-tugas Nabi dan Rasul, yaitu yang pertama menyampaikan wahyu Allah kepada seluruh umat manusia. Yang kedua, membawa kabar gembira kepada umat manusia. Yang ketiga, memerintahkan umat manusia untuk beribadah kepada Allah. Yang keempat, diperintahkan untuk hanya bertauhid kepada Allah. Dan yang terakhir, perintah untuk berperilaku terpuji. Terima kasih kepada Mbak Aisyah. Sangat bagus sekali jawabannya dari Mbak Aisyah. Baik, pertemuan kali ini saya anggap sudah baik sekali. Anak-anak sudah bisa memahami materi yang saya sampaikan. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kita lanjutkan. Masih ada 2 peserta ya. Iya, Pak. Ini langsung live atau Yus tuh?